الحشر ظل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا لمن رفع على جميع المؤمنين، صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Al-ayah. Yang kami hormati Bapak Kepala Kampung Mimi Baru, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Distrik Jagebob, yang kami hormati keluarga besar Bapak Kateni selaku tuan rumah, wabil khusus kepada rombongan pengantin mempelai pria dari kota Merauke, selamat datang di Kampung Mimi Baru. Yang kami hormati pula para sesepuh dan bini sepuh, bapak ibu undangan, dan tentunya kedua calon mempelai yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya kita semua bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka turut menyaksikan dan mendoakan acara yaitu pernikahan saudari Kartini, putri dari Bapak Kateni dan Ibu Sukanti, dengan saudara Beni Irmawan, putra dari Bapak Suharno almarhum dan Ibu Indrayani. Semoga keduanya nanti bisa menjalani rumah tangga mencapai yaitu tujuannya yaitu sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Acara selanjutnya yaitu penyerahan dari pihak laki-laki yang pada pagi hari ini akan diwakili oleh Bapak Yusuf. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada
keluarga besar Bapak Kateni yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Kampung Mimi Baru yang saya hormati, dan kepada Bapak Kepala KUA Distrik Jagibop yang saya hormati, beserta saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain ucapan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat bermuajahah berkumpul di majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tersanjungkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya kita harapkan di yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankanlah kami berdiri di hadapan para hadirin untuk menyampaikan maksud dan tujuan kami beserta rombongan. Dan hari ini insya Allah waktu yang paling tepat untuk kami mengantarkan Ananda Beni Irmawan agar dapat diterima menjadi bagian keluarga dari Bapak Kateni, agar segera dinikahkan dengan Ananda Kartini, putri dari Bapak Kateni, sesuai rencana kita di waktu yang lalu. Demikianlah tadi sambutan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin terkait dengan cara kami menyampaikan. Bila ada kekhilafan atau tingkah laku yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami akhiri, tadi malam saya membuat pantun, Pak. Ikan hiu makan tomat, anak ayam pergi ke Mekah. Hari ini kita berdoa dengan khidmat, mudah-mudahan pernikahan ini sakinah, mawaddah, warahmah. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Mimi Baru beserta aparatnya. Yang saya hormati Bapak Kepala KUA Distrik Jagibop. Yang saya hormati sesepuh panisepuh Kampung Mimi Baru, dan yang saya hormati rombongan pengantin dari pengantin pria yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat sehat dan umur panjang, sehingga kita dapat bersua kembali, dapat bersua di majelis ini dalam rangka pernikahan anak kami, Kartini binti Kateni. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, tadi telah kita sama-sama dengar wakil dari rombongan pengantin pria yang diwakili oleh Bapak Yusuf. Pada pagi hari ini dengan merasa haru, dengan merasa bahagia, kami menerima kedatangan dengan tulus ikhlas kedatangan rombongan pengantin
pria. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini Bapak Kateni sebentar lagi akan menikahkan anaknya Kartini yang akan disampaikan oleh Bapak dari Kantor Urusan Agama Distrik Jagebob. Mudah-mudahan acara yang akan nanti berlangsung dengan lancar. Amin. Dengan sepenuh hati kami menerima calon pengantin yang sebentar lagi akan dinikahkan oleh dari Kantor Urusan Agama Distrik Jagebob. Dengan tulus kami menerima. Tapi kami mohon untuk seterusnya menjalin silaturahim antara keluarga besar Bapak Yusuf yang mewakili dan juga Bapak Kateni. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya mohon kiranya nanti kita sama-sama menyaksikan pernikahan antara Ananda Beni Irmawan dengan Kartini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin banyak kesalahan, sebagai manusia biasa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sugianto yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara serah terima atau lung tinampi sudah dilaksanakan, yaitu menginjak acara yang ketiga, yaitu acara ijab qabil atau ijab qabul akan nikah. Dan nanti sebelum akan nikah akan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu kepada Bapak Kepala KUA kami persilahkan menuju tempat yang sudah kami siapkan, yaitu di dalam ruangan di dalam. Dan kepada yaitu pembaca Al-Quran Bapak Sudarno kami harap masuk ke dalam ruangan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa
واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Maha besar Allah segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat-Nya. Allahumma amin. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Kepala KUA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa atubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih tetap diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita berada di tempat ini di kediaman Bapak Kateni, Kampung Mimi Baru. Salawat dan taslim mari sama-sama kita sanjungkan, kita kirimkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita yang alhamdulillah masih tetap setia dan istiqomah dalam melaksanakan risalah dan sunnahnya. Mudah-mudahan teriring doa kita semua sehingga di yaumil akhir nanti insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kedua calon mempelai yang berbahagia, terbukti pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita telah melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ijab dan qabul atas saudara Beni Irmawan bin Suharno dan saudari Kartini binti Katini. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga paripurnanya acara ini tetap dalam bimbingan, lindungan serta ridha Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kedua calon mempelai yang berbahagia, sebelum ijab dan qabul dilaksanakan, maka sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu saya akan memeriksa ulang daftar pemeriksaan nikah yang dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juni 2023 bertempat di KUA Kecamatan Jagebob, Kabupaten Merauke. Telah dilakukan pemeriksaan nikah sebagai berikut. Rencana pelaksanaan akad nikah pada hari tanggal Ahad 8 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1444 Hijriah, waktu jam 10.00 waktu Indonesia Timur, tempat Jalan Diponegoro, RT 9 RW 3, Kampung Mimi Baru, Kecamatan Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Calon suami, nama lengkap Beni Irmawan, tempat tanggal lahir Merauke 16 Oktober 1994, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan belum atau tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, alamat tempat tinggal Jalan Irian Kepi kilometer 4. Orang tua atau ayah kandung nama lengkap Suharno. Orang tua atau ibu kandung nama lengkap Indrayani. Tempat tanggal lahir Wonogiri 1 Desember 1971. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal Jalan Arafura Buti, Kelurahan Samkai, Merauke. Status perkawinan adalah belum kawin. Calon istri, nama lengkap Kartini, tempat tanggal lahir Merauke 26 Oktober 1994. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan belum atau tidak bekerja, pendidikan terakhir akademi diplomatika atau sarjana muda. Alamat tempat tinggal Kampung Mimi Baru, Jagebob. Orang tua atau ayah kandung nama lengkap Kateni. Orang tua atau ibu kandung nama lengkap Sukanti. Tempat tanggal lahir Ponorogo 15 Juni 1961. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, alamat tempat tinggal Kampung Mimi Baru, Jagebob. Status sebelum menikah adalah cerai hidup. Wali nikah, status wali, nasab, hubungan wali, ayah kandung. Nama lengkap wali Kateni bin Katimun. Tempat tanggal lahir Ponorogo 15 Juni 1955. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan petani, alamat tempat tinggal Kampung Mimi Baru, Jagebob, Merauke. Mas kawin, adapun mas kawinnya adalah berupa perhiasan emas 23,14 gram dan uang 2.023.000 rupiah. Cara pembayarannya adalah tunai. Saksi-saksi. Saksi pertama nama Anang Wibowo, tempat tanggal lahir Wonogiri 21 April 1989. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, alamat tempat tinggal Jaten RT 02 RT RW 09 Wonokerto, Wonogiri. Saksi dua nama Sunaryo, tempat tanggal lahir Wonogiri 17 Januari 1981. Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat tempat tinggal Kampung Marga Mulia, Semangga. Demikian data pemeriksaan kedua calon mempelai, wali nikah, mas kawin serta saksi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kedua calon mempelai yang berbahagia, sebelum ijab qabul dilaksanakan, maka saya berkewajiban untuk menyampaikan
beberapa hal kaitannya dengan kehidupan di dalam rumah tangga. Walaupun mereka berdua sudah dibimbing, saya sendiri yang bimbing juga di KUA, tapi kalau sekali saja rasanya kurang untuk memberikan bekal kehidupan di dalam rumah tangga. Karena Mas Beni Irmawan ini kan hal yang sangat baru, dia masih 0 pengalaman, 0 rupiah, bukan 0 rupiah tapi 0 pengalaman di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Ini masih di awang-awang, dia masih membayangkan saja ini Mas Beni ini, dia bagaimana caranya orang hidup dalam berumah tangga itu seperti apa belum tahu, dia hanya bayang-bayangkan saja seperti ini mungkinkah, dia masih ya jebak-jebak saja seperti apa. Maka saya kasih tahu beberapa poin sebagai bekal awal di dalam kehidupan rumah tangga. Tadi Pak yang menerima atau yang menyambut tadi sempat singgung bahwa ya, rumah tangga ini Mas Beni yang punya kuasa untuk mengendalikan. Ibarat kapal, Mas Beni yang sebagai nahkoda di dalam ya membawa kapal besar itu kemana tergantung Mas Beni. Jadi harus punya minimal punya ilmu tentang nahkoda. Tapi ini bukan nahkoda benaran kapal, tapi memang sampean harus punya ilmu tentang pembinaan rumah tangga. Ya. Pertama, beberapa saja, tidak banyak. Nanti kalau banyak nanti kau lupa. Pertama, ya, tadi Mas, sebelum acara ini dimulai, diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ya. Ini kan perlu kita ingat, ini kan salah satu pertanyaan besar dalam kegiatan kita orang Islam atau umat Islam ini. Setiap melaksanakan kegiatan seremoni apapun itu pasti diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kenapa itu harus dilakukan? Tujuannya adalah agar acara ini mulai dari awal hingga selesainya acara ini, mungkin sampai besok ketika tamu undangannya sudah bubar semua, insya Allah tempat ini, acara ini akan dirahmati, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pembacaan ayat suci Al-Quran di tempat ini. Untuk itu, ya, saya mungkin ulangi lagi, hidupkan Al-Quran itu di dalam rumah tangga Ananda berdua. Kalau mau supaya rumah tangga Ananda berdua itu kekal abadi, tidak ada permasalahan yang sangat signifikan dalam rumah tangga, maka hidupkan Al-Quran itu di dalam rumah tangga Ananda berdua. Al-Quran itu harus dibacakan setiap hari di dalam rumah tangga Ananda berdua. Jadikanlah solat dan pembacaan Al-Quran itu untuk menghiasi rumah tangga Islam. Ya. Kalau mau supaya rumah tangga kita bagus, ya, kita harus ikut petunjuk Rasulullah. Itu ajaran Rasulullah untuk disuruh kepada umat muslim agar rumah tangga kita hiasi dengan mendirikan sholat dan banyak-banyaklah membaca Al-Quran di dalam rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat di mana orang yang suka senang sering membacakan Al-Quran di dalamnya, senang sekali dimasuki malaikat rahmat. Malaikat yang membagikan rahmat itu selalu diberikan kepada orang tempat di mana Al-Quran itu sering dibacakan di dalamnya. Itu baru satu. Yang kedua, kemarin saya sudah sampaikan juga bahwa di dalam rumah tangga itu mustahil, tidak mungkin tidak menemukan masalah di dalam rumah tangga. Pasti akan menemukan masalah dalam rumah tangga. Tetapi ingat bahwa masalah itu adalah semata-mata ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja. Tidak ada satu orang manusia pun yang hidup di alam dunia ini yang tidak diuji dengan masalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita diuji dengan masalah. Kenapa harus diuji? Karena Allah menghendaki, Allah menguji sampai mana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu harus diuji terlebih dahulu. Allah bisa melihat siapa yang sungguh benar-benar beriman kepadaku. Ketika saya mengujikan dia dengan masalah, dia mampu untuk
menyelesaikan masalah. Caranya adalah kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Karena ujian itu dari Allah, masalah itu Allah datangkan untuk menguji kita, maka kita harus dekatkan kepada Allah. Insya Allah masalahmu yang ditemukan dalam rumah tanggamu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami sebagai nahkoda, maka suami sebagai kepala rumah tangga harus punya pengetahuan, punya ilmu untuk mendidik, membina rumah tangga. Istri itu kan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, berarti ada di samping kiri kita, ya. Kenapa harus Allah ciptakan perempuan itu dari tulang rusuk? Kan gampang saja Allah bisa ciptakan dari tulang tangan, tulang kaki, ya. Tapi Allah ciptakan dari tulang rusuk itu supaya apa? Dilindungi, Mas. Ya. Tulang rusuk kan di sebelah kiri, dia selalu ada di bawah rangkulan suami, supaya suami bertugas untuk membina istrinya, mendidik istrinya. Itu tugas suami itu untuk membina istri, membina keluarga. Jadi ketika keluarga itu ada apa-apa pasti orang salahkan kepalanya, toh. Kalau apa-apa di negara ini bermasalah, pasti orang salahkan kepala negara, pasti presiden yang salah. Minyak langka pasti orang salahkan kepala negara, toh. Minyak tanah di mana-mana dari kota sampai ke pedalaman itu orang antri, pasti orang salahkan kepala negara. Karena memang kepala negara bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan kepada warga negara masyarakatnya. Ya, begitu juga keluarga. Suami bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, kedamaian semuanya kepada keluarga. Itu tanggung jawab suami. Maka itu harus punya ya trik-trik, punya kiat-kiat bagaimana caranya untuk ya bisa mengarahkan keluarga. Seorang suami atau seorang laki-laki, ya berarti bukan calon suami yang baru, tapi termasuk kita yang suami-suami yang sudah senior ini, ya. Ya, ketika kita menghendaki, kita mau supaya diri siapa? Diri kita laki-laki sebagai suami. Ya. Kita mau supaya diri kita, pribadi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari dunia ini sampai akhirat. Ya. Maka kita sebagai laki-laki, kita sebagai suami harus menjunjung, harus ya menghormati, harus memuliakan istri-istri kita. Mari, siapa suami yang belum pernah memuliakan istrinya, mulai sebentar sejak keluar dari ini, mulai kau sanjung istrimu, kau muliakan istrimu. Ketika kau menghendaki supaya dirimu dimuliakan oleh Allah dan Subhanahu wa taala sejak dari dunia sampai akhirat. Siapa sih yang tidak mau dimuliakan oleh Allah? Orang bodoh yang tidak mau itu. Orang yang sehat normal pasti dia mau dirinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mau supaya dirimu dimuliakan oleh Allah, silakan kau muliakan istrimu. Ya. Tetapi ketika seorang suami atau laki-laki yang suka menghina, menghardik istrinya, maka ingat baik-baik bahwa dirimu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari dunia ini sampai akhirat. Ya, tinggal pilih saja. Ya. Mau dimuliakan atau mau dihinakan, monggo silakan dipilih. Ya. Harus pilih yang dimuliakan. Berarti kau harus sanjung, kau harus muliakan istrimu. Ya. Mudah-mudahan di Jagebob tidak ada orang yang hina-hina istrinya ya. Ya. Mudah-mudahan di tempat lain saya di Jagebob tidak ada. Ya. Di sini orang semua baik-baik semua ini. Suaminya ganteng-ganteng, suaminya taat semua, menjalankan syariat agama insya Allah pasti. Ya, ini masyarakat Jagebob itu baik-baik semua. Saya belum pernah lihat masyarakat Jagebob yang suka hina istrinya, Mas. Ya, mudah-mudahan kenyataan ini sampai sepanjang masa orang Jagebob itu pasti taat beragama, dia pasti muliakan istrinya. Itu sudah yang kedua ya, Mas. Baru kedua, sudah jam berapa ini, Mas? 11. Dosa banyak-banyak, Mas. Tambah satu lagi ya, Mas. Ya. Tidak apa-apa. Satu lagi terakhir, Mas, mudah-mudahan terakhir. Ya. Ketika kita melaksanakan ijab kabul, pasti tamu undangan hadirin yang datang jauh-jauh dari kota, ya, itu punya doa satu saja untuk kamu dua pada saat ini. Doanya apa? Semoga keluarga yang baru dibentuk ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
atas bimbingan, lindungan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa semua hadirin undangan yang datang memberikan ucapan doa itu satu-satunya doa yang memang orang ucapkan untuk pengantin baru. Ya. Sakinah mawadah, sakinah itu kan ketenangan mas, ketentraman, kedamaian hati. Ya. Maka itu ya, sebelum kita bentuk anak-anak menjadi keluarga yang sakinah, harus kita jadikan dulu pribadi kita sebagai suami dan istri itu pribadi yang memang harus sudah sakinah. Karena orang tua itu, ayah dan ibu itu adalah menjadi teladan kepada anak-anak kita nanti. Tuh. Jadi anak-anak itu mas, ya, anak-anak itu selalu mencontohi orang tuanya. Ya. Jadi ketika kita mau supaya anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, monggo ayah dan ibu jadikan diri bapak dan ibu dulu jadi bapak yang soleh dan ibu yang soleha. Sebelum kita bentuk anak-anak menjadi anak yang soleh soleha. Kalau bapak ibunya sudah menjadi orang tua yang soleh dan soleha, insya Allah anak-anak itu pasti akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Keluarga itulah lembaga pendidikan informal yang tercerdas. Bapak ibu adalah guru dosen yang paling pintar sebenarnya dalam kehidupan keluarga. Harus memang kita lebih pintar daripada Pak Rektor. Kalau kita sebagai kepala, betul ini. Kalau kita sebagai kepala keluarga itu mau sekolah tidak sekolah itu bukan urusan. Tanggung jawabmu harus kau pintar supaya kau didik anak menjadi anak yang baik. Tapi kalau hanya kita serahkan semua kepada lembaga pendidikan formal, nanti aja anak saya kan saya sibuk kerja biar pembantu saja ngurus anak saya. Nanti masuk ke PAUD ya ibu guru, pak guru di PAUD, TK, RA, apapun namanya, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi nanti tanggung jawab. No, tanggung jawab pendidikan itu paling utama harus kita berikan landasan adalah kita sebagai ayah dan ibu. Kalau kita tidak sekolah, tidak punya metode pendidikan, yang penting akhlakmu bagus saja. Kau pertunjukkan akhlakmu saja kepada anak-anakmu, ya. Pasti anak akan mengikuti akhlak orang tuanya. Tapi anak itu, mohon maaf, kalau anak-anak itu selalu ngomong yang kotor-kotor itu karena memang dia dengar dari mana? Pasti tidak di luar sana dia dengar. Pasti dengar pertama itu di dalam rumah tangga. Ayah ibu pasti ngomong jorok-jorok, makanya anak-anak itu ngomongnya jorok-jorok. Tapi kalau anak ibu, bapak ibu selalu ngomongnya baik-baik, akhlak, tanamkan akhlak yang baik, insya Allah anak itu sampai kemanapun pasti dia akan ngomong baik-baik. Pasti dia ngomong yang baik-baik, tidak mungkin ngomong yang jorok-jorok. Karena anak, mohon maaf ini, sering marah anjing, setan, lain-lain sebagainya, isi kebun binatang itu karena dia dengar dari mana? Pasti dengar dari rumah tangganya, dari orang tuanya, bapak ibu yang selalu begitu. Makanya anak itu, ya orang bilang apa? Kalau pepatah bilang, murid kincing berdiri, guru kincing berlari. Nah, itu bisa juga jadi dalam rumah tangga. Kalau bapak kincing berdiri, pasti anak kincing berlari. Nah, jadi jangan kita, ya, cermin kita, ya, kaca kita adalah anak-anak kita. Orang lihat keluarga itu baik dan buruk tergantung kepada anak-anak. Ya, itu filosofinya orang-orang pintar kan begitu. Menilai orang kan tidak perlu kita belajar tentang rumah tangga, yang kita lihat dari cermin anaknya saja. Oh, anak ini ngomongnya begini, buat orang tuanya begini, ya. Hati-hati kita yang memberikan teladan kepada anak, maka kita harus yang baik-baik, akhlak kita harus kita perbaiki. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kedua calon mempelai yang berbahagia, karena walinya adalah wali nasab ayah kandung. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Kateni untuk menikahkan putrinya. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Penghulu, Saya wakilkan kepada Bapak saya wakilkan kepada Bapak untuk menikahkan putri saya untuk menikahkan putri saya Kartini dengan Beni Irmawan bin Suharno dengan mas kawin perhiasan emas
23,14 gram 23,14 gram dengan uang 2 juta 23.000 rupiah 23.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima perwalian untuk menikahkan Kartini binti Kateni dengan Beni Irmawan bin Suharno dengan mas kawin perhiasan emas 23,14 gram dan uang 2.023.000 rupiah dibayar tunai. Alhamdulillah. Akan kepada saudara Beni Irmawan bin Suharno dan saudari Kartini binti Kateni, sebagai manusia pasti punya salah dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah dan dosa kepada kedua orang tua, kepada sanak saudara, famili, kerabat, bahkan mungkin dengan siapa saja yang pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan mereka, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu mari ikuti saya sama-sama beristighfar, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salah dan dosa yang dilakukan selama ini, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ijab kabul ini berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi Raditu billahi Rabba Rabba wa bil islami wa bil islami dina dina wa bi Muhammadin wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. nabiyya wa rasula. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Ibdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawizuka ala amarallahu ta'ala bihi min imsakim bima'rufin aw tasrihim bihsan. Wahai saudara Beni Irmawan bin Suharno, Ya, saya nikahkan dan saya kawinkan Kartini binti Kateni, yang walinya mewakilkan kepada saya dengan engkau, dan engkau membayar mas kawin berupa perhiasan emas 23,14 gram dan uang 2.023.000 rupiah dibayar tunai. saya terima nikahnya Kartini binti Kateni dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Barakallahu laka wa barak alaika wa jama bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin
Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Setelah mengucapkan qabul dengan baik dan benar, disahkan oleh kedua saksi sudah menjadi suami dan istri. Untuk itu saya persilakan kepada Mas Beni Irmawan untuk menjemput istrinya Mbak Kartini. Monggo Mas. Assalamualaikum. Irina diya'u wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'u. Pada hari ini Ahad tanggal 9 Juli 2023, saya Beni Irmawan bin Suharno berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Kartini binti Kateni dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat talik sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Merauke 9 Juli 2023. Suami Beni Irmawan. Baik, saya serahkan buku nikah. Ada 2 buku nikah, warna coklat dan warna hijau. Warna coklat untuk suami, warna hijau untuk istri. Selain buku nikah ada kartu nikah digital. Caranya untuk mendapatkan, nanti Mas Mbak ada barcode di buku nikah, nanti scan barcode-nya. Scan barcode, nanti ikuti panduan di situ. Disuruh isi dulu survei di situ. Habis itu baru download kartu nikah digital. Jadi kalau sudah di-download kartu nikahnya, dibawa ke percetakan, cetak seperti KTP. Cetak 2, 1 untuk suami, 1 untuk istri. Masing-masing taruh di dompetnya, kemana-mana cukup bawa kartu nikahnya saja. Bukunya simpan baik-baik di rumah ya. Buku ini hilang atau rusak karena 2 hal saja yang dijamin oleh regulasi atau undang-undang. Hilang atau rusak karena 1, bencana alam atau musibah. Ingat itu, hilang atau rusak karena bencana alam atau musibah baru bisa diganti. Tapi ada prosedurnya. Bapak ibu datang lapor ke KUA aja ke Bob, tidak boleh KUA Merauke. Apalagi jauh ke Jawa, tidak bisa, harus di KUA di mana yang mengeluarkan yang ori ini, yang menikahkan dialah yang berwenang untuk mengeluarkan duplikat. Prosedurnya datang lapor ke KUA, nanti kita buatkan pengantar ke Polres. Polres mengeluarkan surat keterangan kehilangan, bawa kembali ke KUA, kita terbitkan namanya duplikat buku nikah. Duplikat buku nikah memang tidak bisa dikeluarkan di seluruh KUA Indonesia, kecuali KUA yang mengeluarkan, dia yang berwenang untuk mengeluarkan duplikat. Baik, saya serahkan buku nikah saudara-saudari berdua sebagai bukti bahwa pernikahan saudara-saudari berdua telah sah.
tercatat dalam lembaran negara melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagebob, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Untuk itu harap diterima, dijaga, disimpan dengan sebaik-baiknya. Baik, demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan aimin, hamdan yuhyi ma wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa ali mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaqa wa nasil haq bil haq. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi qadir mamid dan azim. Allahumma hamdan anna wa amin khaffana tawfal amalna wa ja'alna min ibadika shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Siono yang telah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara istirahat. Untuk itu kepada Bapak Ibu, karena tuan rumah sudah menyediakan santap siang, kami persilakan untuk menikmatinya. Dan perlu kami sampaikan bahwa setelah istirahat nanti masih ada acara yaitu sungkeman dan temu manten. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang masih punya keperluan di luar, kami persilahkan meninggalkan tempat, dan yang akan mengikuti acara sungkeman dan temu manten kami persilahkan tetap di tempat. Untuk itu kepada Bapak Ibu semuanya kami persilahkan untuk menikmati makan siang. Selamat makan. Bersaksi cinta di atas cinta, dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa.
makam pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, memenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu. Bismillahirrahmanirrahim. Sering manjing sejatine ning tetep jumeneng wonten angen-angene kagem kemanten lan nini kemanten. Saluge rangsal ugi ingkang purba kawewase sawetara jagat cilik wonten jagat gedhe jagat cilik jagate kagem kemanten lan nini kemanten. Kaki pun dijobahe kagem kemanten lan nini kemanten mesti gantung badhe damel kaki kemanten lan nini kemanten. Dalam pro ngarep lundeng mburi Gusti kaki kemanten lan nini kemanten nyuwun pituduh kukuh rahayu slamet badan kaki kemanten lan nini kemanten. Lisa-lisi ajal kamulyani kaki kemanten lan nini kemanten nyuwun pengayoman mugi-mugi mboten wonten kala sambi setunggal menapa wageta ayem tentrem selaminipun. Cukuruku!
mayat ditukar, kembar mayat ditukar. Kembar mayat aja, kembar mayatnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surning satu. Sirni sejatine ning tetep jumeneng wonten angenane kaki kemanten lan nini kemanten. Salu gerang salu genggang purba kami wasi sawetara jagat cilik wonten jagat gedhe jagat cilik jagate kaki kemanten lan nini kemanten. Kaki pundi jobae kaki kemanten lan nini kemanten sing galundung badhe damel kaki kemanten lan nini kemanten. Lamprong arep landung mburi Gusti kaki kemanten lan nini kemanten nyuwun pituduh gugur rayu slamet badan kaki kemanten lan nini kemanten. Lisa-lisi ajal kamulyan kaki kemanten lan nini kemanten nyuwun pengayoman mugi-mugi mboten wonten kala sambi senep menapa wageta ayem tentrem selaminipun. Cukurku! Mbokne sejatine olehmu lunga ki nyandi lho bapakne. Oleh kula lunga niku mau to mbokne. Oleh kula lunga niku mau menyang Mekah Madinah mbokne. Gek menyang Mekah Madinah ki oleh-oleh apa lho? Oleh-olehku iku mau Mas Pitis Raja Amal lho mbokne. Oleh-olehmu Mas Pitis Raja Amal to bapakne. Iya mbokne. Ya mapan kebeneran ya bapakne. Anake arep munggah kaji menyang Mekah Madinah oleh-olehmu ben kena dienggo sangu anake ya bapakne. Iya mbokne. Ya kaya ngono iku mau lho mbokne sing tak puji rina kelawan wengi mau ya mung kajaba kuwi lho mbokne. Iya bapakne. Kacang kawak dele kawak sakawak kawane kacang dekawak kaki kemanten lan nini kemanten. Pari kawak jagung kawak sakawak kawane pari dekawak kaki kemanten lan nini kemanten sakawak kawane jagung dekawak kaki kemanten lan nini kemanten. Mbokne, apa lho bapakne? Iki lho, aku lek nyambut gawe tak olehne Mas Pitis Raja Brana tampan ana kayaku mbokne. Kene-kene bapakne tak tampanane. Pakne, apa lho mbokne? Awakmu mari nyambut gawe. Ya wis kesel, ya wis luwe, ayo bapakne mangan bareng-bareng. Ayo mbokne. Para bapak so ibu niki sampun rapat apa dereng? Sampun rapat apa dereng? Sampun rapat apa dereng? Rapat luwes kewes gendeng. Kuyak-kuyak rantene bebek pinggir kali nutuli pari sauli serontang serante mbok kaji nyala gunting. Guntinge mbok cemara ge ndang ulehno. Dituwi kembang apa? Kembang jambu. Mbang jambu kemanten kakung oleh
wong ayu. Iku ya krantene bebe pinggir kali nutuli pari sauli. Serontang-serante mbok kaji nyala gunting-guntinge mbok temoro age-age ndang ulena. Tituhe kembang apa? Kembang erus. Bang Ros, kemanten putri le wong bagus. Kucur, lawan dadi batur le bengi tunggal sakasur. Kembang jambe, lawan dhewe-dhewe le bengi cokotan lambe. Lir, tandure wis milir tak ijo royo tak senggo kemanten anyar penekno blimbing kowe lonyo ndang penekno kanggo seba dodo dira kumitir bedhae pinggir damono jlumatono kanggo masuk mengko sore pumpung padang rembulane pumpung jembar kalangane ya sura Yon bandul-bandulane mbok prawane mindro lawas dadi bojo. Aku bedhek napa iki bapakmu? Ya bapak mbokne didelok. Oh putra-putri tenan. Ira-iri kancane we padha mari dundum pari dundum rejeki. Nandur gari tukule bayi. Dundum pari dundum rejeki. Nandur gari tukule bayi dundum pari dundum rejeki nandur gari tukule bayi lanang wedok oh lanang bapakne para bapak saha ibu tawi derek kula daya ingkang wonten ngriki kaki kemanten munggah papan milangkori menika wonten dinten Minggu Legi. Mugi-mugi ndadosa rahayu keraharjan, rahayu wilujeng, mboten wonten alangan setunggal menapa waketa ayem tentrem salaminipun. Kaki kemanten sekalian menika mugi-mugi dijangkunga ingkang Maha Agung, didampingi Kang Maha Kuwasa, dikasihani Yang Maha Murbeng jemadi ingkang gawe urip. Anggenipun bebrayan kaki kemanten mugi-mugi dadosa kaken-kaken ninen-ninen mulai dinten Minggu Legi saengga benjang akhirat. Kaki kemanten sekalian menika sampun cekap anggenipun jejeratu monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi. Nggih. Sampun cekap anggen kula matur mbok bilih anggen kula njemukaken kaki kemanten kirang prayogi utawi mboten nyenengaken dhateng manahipun bapak saha ibu utawi derek kula daya ingkang wonten ngriki
Kula nyuwun agunging samudra pangasami. Amin amin ya rabbal alamin. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Tak pernah tahu jalannya takdir, manusia hanya berencana. Mungkin kau ragu atau semua ragu, namun yang pasti ini terjadi.